Oke, yang berikut itu di kepercayaan Marapu. Semalam kita sudah banyak bahas ini ya. Semalam kita sudah banyak bahas soal Marapu ya. Uh, uh, Kepercayaan Marapu itu dia mengalami distorsi itu lebih banyak karena faktor eksternal, ya, karena negara dan agama-agama Samari masuk ke Sumba. Ya. Kita tahu misalnya kemarin saya sudah jelaskan sebelum peristiwa 65 itu kalangan Marapu di Sumba itu masih 80% sekian. Tapi begitu peristiwa 65 karena orang takut dibilang PKI, terpaksa mereka harus memilih untuk masuk ke 5 agama yang ada itu, kan kemudian mereka memutuskan masuk. Itulah kemudian kalau kita bilang kau ini Kristen KTP dan sebagainya, ya memang dari awal memang dia tidak mau masuk hanya gara-gara tidak mau dituduh PKI saja dia mau. Jadi kau tidak bisa mengharapkan orang untuk sangat religius dalam perspektif agama modern, karena memang cara masuk awalnya itu memang tidak soft gitu loh. Dia masuk karena memang keterpaksaan, karena tidak mau dibilang PKI, saat itu daripada ditembak mati dibuang di Tanah Daru, ya, terpaksa orang masuk gitu. Distorsinya satu itu ya dalam konteks perubahan keyakinan. Yang kedua, dalam distorsi yang kedua, Marapu itu hanya dilihat sebagai adat, ya, kebudayaan, ya, bukan lagi religi. Distorsi itu luar biasa karena orang melihat Marapu itu hanya sebagai adat, ya, bukan lagi religi. Jadi bisa kayak gini, kayak tadi malam saya kasih contoh. Jadi kemudian orang melihat kalau di kematian silakan potong hewan, silakan boleka dan sebagainya, silakan. Tapi tidak boleh kubur dulu. Jadi yang sifatnya sosiologis tadi itu boleh diperbolehkan oleh gereja. Gereja tetap bisa puas di situ sebagainya. Tapi jangan dalam konteks yang lebih teologis, dalam konteks yang lebih eskatologis, itu Marapu dilarang untuk melakukan ritual-ritual ya. Karena kau sudah orang Kristen. Gitu. Tapi yang padahal budaya yang tadi kayak oleh macam-macam dan tangan itu bagian satuan dengan religi Marapu. Nah, perspektif kita hari ini melihat Marapu hanya sebagai kebudayaan. Maka saya bilang, satu-satunya grup yang pakai nama agama di muka bumi ini hanya grup band Marapu. Karena tidak ada grup band Kristen, tidak ada grup band Hindu, tidak ada grup band Katolik. Satu-satunya band yang pakai nama agama di ini. Bagi saya Marapu itu agama, fix itu. Walaupun perlakuannya itu adalah Marapu itu masuk ke Dirjen Dikbud, ya, dan yang lain masuk ke Kementerian Agama. Gitu. Tapi yang saya mau bilang begini, dalam konteks Marapu, distorsi itu terjadi karena definisi di sini aja sudah mengatakan Marapu itu animisme, dinamisme. Dan di otak kita dari SD dan SMP, SMA selalu diajarkan animisme dan dinamisme itu buruk kan? Betul tidak? Iya. Ya? Iya. Itu yang ada. Jadi kita melihat Marapu pun kemudian mengatakan Marapu ini animisme, dinamisme. Karena di kepala kita dari kecil itu sudah disodori bahwa animisme, dinamisme itu buruk. Itu persoalan. Dan kemudian kita melihat Marapu ini bukan lagi sebuah satu kelengkapan religi dan ada istiadat di dalamnya. Kita hanya melihat Marapu itu sebagai proses ini. Makanya saya kasih contoh ini. Pasola itu misalnya tidak lagi dilihat sebagai lebaran yang orang Sumba. Kan, terima saya jelaskan. Pasola itu kan dia itu ajang silaturahmi. Satu itu silaturahmi sosial, orang yang masih sama yang masih hidup, orang yang punya kampung harus pulang semua ke kampung karena harus mempersiapkan acaranya, silaturahmi dengan keluarganya, ya toh. Yang kedua itu silaturahmi dengan nenek moyang, kuburan-kuburan dibersihkan, ditaruh paha-paha, dipinang dan sebagainya, gitu ya. Yang berikut itu apa istilahnya ya, motif silaturahmi kampung, ya. Bagaimana kampung itu harus siap. Ya, orang-orang dipersiapkan dan sebagainya, rumah yang kurang baik dikasih baik kembali, yang diperbaiki supaya nanti ada tamu datang masuk. Cerita ini bahkan soal ritual lebaran yang orang Sumba ini itu hilang dari cerita tentang wih dia tombak punya gagal lagi, wah dia hantam ket di mata. Wah, semua cerita vulgar itu gitu. Cerita vulgar kekerasan di atas kuda Pasola gitu. Bukan cerita tentang betapa luar biasanya orang Sumba, ya, betapa
gagahnya orang Sumba mau menjalankan tradisi-tradisi yang luar biasa itu dalam perspektif Merapi itu sendiri. Jadi cerita tentang silaturahmi itu, coba lihat kawan-kawan kita taruhan, dan saya ajak menjuzi ini, kita taruhan. Kalau kawan-kawan bisa menemukan yang berikan catatan Pasola sebagai ajang silaturahmi di Google atau dimanapun, saya kasih kawan-kawan 1 juta. Dan kalau kawan-kawan tidak temukan, kawan-kawan kasih 2 juta. Asal saya 2 juta. 1 orang 10.000 kan habis untuk main. Kalau kawan-kawan tidak ada cerita tentang Pasola, itu cerita tentang perang-perangan saja gitu. Dan itu jahat. Kita sadar tidak kita jahat. Karena apa? Yang luar biasa itu kita sembunyikan, kita tutup dengan cerita tentang orang Sumba, laki-laki Sumba tangguh, laki-laki Sumba hebat. Cerita bullshit. Semua itu cerita omong kosong itu semua. Hanya apa? Untuk kepentingan pariwisata. Hanya untuk kepentingan wisata. Distorsi-distorsi ini luar biasa terjadi. Makanya saya bilang, Pasola tidak lagi dilihat sebagai ritual agama kepercayaan Marapu, tapi dilihat sebagai aktivitas kebudayaan atau festival kebudayaan. Dan itu berbahaya sebenarnya kalau kita bicara dalam perspektif kebudayaan yang kita sepakati bersama. Yang berikut, di Marapu itu sendiri jelas kalau di semua definisi banyak mengatakan Marapu itu adalah salah satu agama primitif yang duluan mengenal, yang pertama kali mengenal sebuah Tuhan itu tunggal. Jelas. Tapi kan ini tidak pernah diajarkan di kita. Jadi yang kita anggap Marapu itu percaya dia punya Marapu sendiri, dia sendiri, gitu, tidak gitu. Yang berikut, sekarang itu kan Marapu sudah diakui. Ya. Tapi memang ada tantangan ketika strukturnya akan seperti apa nih. Karena yang terjadi sekarang itu seolah-olah Marapu ini bisa dibuat seperti gereja Hindu atau Muslim, seolah bisa dibuat begini. Iya, ada tidak ketua sinode, ada tidak punya ketua MUI, ada tidak punya ketua PHDI. Begitupun ada tidak punya kitab suci. Padahal kita tahu setiap KBU itu punya Marapunya masing-masing, betul tidak? Ya kan? Cara beribadah KBU yang satu dengan yang lain bisa beda-beda. Karena perantaranya beda-beda. Karena misalnya kalau kita ini ada yang Marapu Kabala, Marapu Kilat, ya, ada yang Marapu Buaya, ya, di apa Muya, di beda-beda gitu. Bahkan misalnya salah contoh, sekarang siapa yang bisa menerima bahwa di Sumba itu ada ini apa? Kapihu Boho. Kapihu Boho itu kapihu pencuri. Dan mereka sebelum mencuri itu selalu berdoa dulu. Karena apa? Yang ada di otak kita itu mencuri itu jahat saja, gitu. Tapi kita tidak melihat mencuri itu juga sebagai bagian dari menyeimbangkan satu ekosistem. Mereka itu mencuri hanya di orang-orang kaya. Lu terlalu kaya berlebihan, lu curi dan bagi di orang. Jahat. Itu jahat. Tunggu dulu, kita bicara dulu. Saya tidak membenarkan, bukan berarti saya membenarkan itu, bukan ya. Saya bilang, kita tunggu dulu, kita bicara dulu. Bahkan kisah Robin Hood sudah ada di Sumba dari zaman dulu. Cuma kan Robin Hood buat film duluan, jadi kita bilang, wah Robin Hood ya. Padahal mungkin Robin Hood yang tiru kita gitu. Artinya, dalam tradisi Marapu itu banyak sekali distorsi-distorsi di kepercayaannya ya. Jadi itu banyak sekali mengalami distorsi. Saya kasih contoh misalnya. Kita itu misalnya terjebak pada upaya mistifikasi. Anggota caleg juga mau pilih Rato, Pak Rato, ini saya bawa yang putih, tolong dong lihat, hati saya terpilih atau tidak. Jadi fungsi Rato itu kemudian hanya menjadi alat pembenaran apakah saya berhasil atau tidak jadi anggota DPR gitu. Bukan lagi pada fungsi-fungsi ritual yang sebenarnya gitu. Itu kan sama berdoa bahwa Tuhan bawa ke pendeta, bawa ke pastor ya Tuhan, saya mau maju DPR atas nama Tuhan pasti saya terpilih jadi DPR. Kalau saya tidak terpilih berarti Tuhan salah ya. Kan sama seperti itu begitu. Yang kemudian ketika dia terpilih, wah jangan percaya itu ritual Marapu. Saya sudah doa 3 kali pakai air putih, pokaratin terpilih juga deh. Kalau kita masuk pada ranah-ranah mistifikasi model begitu, yang berikut
Merapi terakhir sebelum saya masuk ke yang bidang lain di konteks Merapu sendiri untuk teologinya silakan kawan-kawan pelajari sendiri. Di buku ini ada beberapa hal yang mungkin perlu didalami lagi tapi yang saya mau bilang begini, melupakan Merapu itu berarti kita mengkhianati sejarah kita sendiri. Karena apa? Leluhur kita itu. Artinya bahwa mengkhianati diri sendiri. Kenapa saya bilang? Karena kau hari ini itu adalah tamu dari kau punya leluhur. Artinya kau juga mengingkari dirimu sendiri bahwa kau itu adalah keturunan orang-orang Merapu, dan itu adalah pengkhianatan pada sejarahmu sendiri. Artinya kau tidak mengakui leluhurmu. Kan selalu saya bertanya, yang tadi malam saya ulang yang tadi malam, saya harus bertanya, kalau saya punya nenek moyang dulu masih Merapu, pertanyaan saya ke pendeta, saya punya nenek moyang itu masuk surga atau neraka? Kalau dia bilang masuk neraka, saya tidak mau masuk Kristen, saya kembali ke Merapu. Kan tidak adil. Bagaimana saya anak yang dilahirkan dari mereka, saya pesta pora dengan 1000 bidadari di surga, dan nenek moyang ada di neraka, ada tabaka. Woi, tidak fair. Tidak adil dong. Karena mereka dari mereka lah kami ada. Jawab, sampai sekarang saya tidak dapat jawaban itu. Artinya ada itu soal-soal lainnya. Tapi maksud saya begini, Merapu itu tidak lagi kita boleh lihat itu sebagai adat istiadat semata. Itu proses distorsi yang luar biasa. Dia itu adalah satu religi juga, kepercayaan juga, keyakinan juga, iman juga sekaligus. Bahwa hari ini kalau kita masuk ke Merapu itu akan diperguncingkan dan sebagainya, itu konsekuensi. Itu konsekuensi dari apa yang kita yakin. Toh kita juga tidak berpengumuman bahwa saya sudah pindah Merapu, ngapain juga? Karena urusan saya dengan Tuhan kok. Ngapain juga saya tulis status agama Merapu, kan tidak perlu juga. Karena itu urusan saya dengan Tuhan. Yang berikut, betapa proses pemutarbalikan fakta terhadap Merapu itu luar biasa. Saya kasih contoh, kalau kau sudah masuk Merapu, kau harus doa ini di kebun, di sawah, di rumah, katoda, wih berapa biaya keluar kalau ayam terus tiap seolah kita begitu kan. Padahal di Merapu pun sama sebenarnya dengan agama-agama modern, ya kan? Ada pendeta ya tulisnya berdoa, kan ada jemaat. Nah kita bisa jadi jemaat, tidak harus jadi rato, tidak harus jadi pendoa. Kita bisa jadi jemaat juga, umat juga di dalam atas Merapu. Kita hanya menjalankan hal-hal yang memang diarahkan oleh ratu. Cuma diarahkan seolah-olah kita ini masuk Merapu langsung jadi ratu semua, nah. Jadi harus pintar berdoa, cara berdoa harus paham semua. Tidak begitu gitu. Jadi seolah dibuat sangat menjadi Merapu itu sangat sulit, sangat. Pokoknya, pengeluaran luar biasa. Itu diyakinkan seperti itu. Yang berikut, saya kasih contoh sederhana ini. Salah satu kekuatan Merapu yang paling kuat yang saya alami itu adalah harmoni. Harmoni saya dengan Tuhan, saya dengan alam, dan itu juga di agama-agama lain juga begitu. Sama di situ. Saya kasih contoh sederhana, dan itu distorsi yang luar biasa, dan itu akibatnya kenapa Sumba sekarang harus menanggung banyak bencana di daerah kita. Siapa yang tahu tradisi Rotu? Ada tahu tradisi Rotu? Tahu? Tradisi Rotu itu tradisi misalnya untuk kalau kita bahasa yang keren sekarang, bahasa yang luar biasa, kita lihat ada padanannya dalam bahasa Sumba. Moratorium. Tahu moratorium? Penghentian serta Sumba itu sudah kenal moratorium itu dari zaman dulu, dari tradisi Merapu. Dia bilang kau tidak boleh ambil isi hutan selama 3 tahun. Dia Rotu didoakan, keramatkan, tidak boleh ambil isi selama 3 tahun. Danau itu, misalnya kemarin di kanan karena kami buat, dia Rotu tidak boleh ambil isi danau ini selama 2 tahun sampai 2021. Ada orang penting tidak melakukan itu. Karena apa? Karena keseimbangan. Kalian sudah terlalu banyak mengambil dari alam dan kalian tidak berterima kasih. Karena dia tidak kelakuan. Kita potong pohon tapi tidak tanam pohon. Kita ambil ikan tapi tidak sebar bibit. Bahkan kita bawa lagi kita mepeci di pinggir danau situ. Kalau orang tua dulu, coba kamu lihat semua cek. Kalau orang pergi ambil hasil hutan, hasil sawah, hasil danau, selalu dong saya beli ayam, tau? Minta izin, minta permisi, minta berterima kasih.
Kan sama, apa bedanya kawan-kawan ketika Anda panen dan Anda angkat perpuluhan di gereja? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Anda berzakat? Apa bedanya? Bahwa mereka juga memberikan yang untuk raja mereka, untuk Tuhan mereka. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Jadi di Marapu itu kerennya tidak ada pengampunan kalau kau tidak melakukan hal-hal. Kalau kita sekarang kan buat dosa tinggal 3 renjang selesai, Tuhan ampunilah dosa kami, selesai. Ya, besok korupsi lagi, ya, berdoa lagi, ya, minta ampun lagi. Kalau di Marapu tidak bisa begitu. Setiap kau berbuat dosa, ada konsekuensi yang harus kau jalankan sebelum kau diampuni. Saya kasih contoh misalnya, kalau kau pencuri kelapa, kalau kau pencuri orang punya hewan, maka kau, saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh konteks dulu ya, tidak salah. Kalau kau pencuri, kalau kau tidak mampu kembalikan pencuri, kau otomatis jadi budak buat tempat yang kau curi. Sampai kau bisa kembalikan, itu berkomisi dari manusia. Tapi karena cara pandang kita tidak melihat kontekstual, kemudian menganggap bahwa itu budaya buruk. Ya konteksnya begitu dulu, sama sekarang. Saya diceritain dulu. Kalau orang Marapu itu kalau mengangkat sumpah, tidak kayak kita. Ya, kalau kita 2 jari begini selesai. Ya, saya bersumpah apa ya? Minggu depan akan tangkap KPK. Kalau Marapu jelas, dia sumpah pakai Filipina, bagaimana dia bilang ini. Kalau saya makan uang rakyat, saya akan sampai petir. Kalau saya naik pesawat, saya jatuh dari pesawat. Jelas. Konsekuensinya ada. Nah kita ini tidak ada konsekuensinya. Maksudnya, saya bukan memperbandingkan mana yang lebih baik ya, tapi saya mau lihat kalau kesadaran manusia itu kan dibagi 3 hal. Kesadaran dibangun berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, dia sadar setelah dia belajar sekolah kayak kita ini kuliah baru sadar toh bahwa ternyata ini tidak baik gitu. Yang kedua itu dia sadar karena proses interaksi. Yang ketiga itu, dan ini yang paling feodal, yang paling primitif, orang sadar karena takut. Dan orang Sumba mengatakan orang sadar karena takut. Salah kalau dibuat orang jadi sadar untuk dibasiskan pada sadar. Siapa orang yang mau mati gratis karena sama petir bos? Agar orang sadar kan, jangan praktik itu jahat. Praktik makan uang itu, saya yakin kalau anggota DPR kita di Sumba rata-rata adalah Marapu, saya yakin tidak ada yang main proyek anggota DPR. Takut kan sambar petir. Karena takut kena sama petir bos. Karena takut kena sama ini gitu ular yang masih muda. Maksud saya itu, saya tidak mengatakan bahwa Marapu lebih baik dari orang, tidak. Tapi saya mau menjelaskan bahwa mereka juga punya peradaban yang kita juga harus hargai. Dan kita sebagai orang yang menganggap agama modern, jangan datang dengan lu punya pengetahuan kejadian keluaran Petrus, Yohanes datang dengan lu ngau-ngau tuh bilang, kafir lu bilang ngomong. Baru lu, kalau lu kafir sama saya lu bilang lu punya nenek, itu kafir lah. Perlu tuduh orang kafir, berarti lu punya nenek, dulu belum masuk Kristen, lu kafir kan juga, lu jahat berarti. Karena nenekmu yang kasih lahir kau sehingga kau ada, kau tuduh dia kafir. Hanya gara-gara pengetahuan modern, nanti kenapa? Sekarang, jadi itu ya menggambarkan soal distorsi di Marapu. Nanti kita perdalam lagi. Yang berikut itu ini dia, kepercayaan Marapu adalah suatu kepercayaan urmonoidisme. Jadi kepercayaan paling primitif yang percaya bahwa Tuhan itu tunggal. Jadi apa ya? Kita juga di Kristen juga percaya Tuhan itu tunggal kan? Ya. Jadi masalahnya di mana?